Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Herlina. Di part 1 kita sudah membahas tentang jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka. Sekarang kita sampai pada video pembelajaran tentang pemakaian perlengkapan. Bicara mengenai perlengkapan, masih saja ada yang bingung cara membedakan antara perlengkapan dan peralatan. Nah, untuk itu, Ibu akan jelaskan apa dan bagaimana sih perlengkapan itu. Nah, perlengkapan adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis pakai atau dapat dipakai berulang-ulang. Sehingga perlengkapan ini tergolong ke dalam kelompok harta. Nah, dari penjelasan tadi, maka ciri-ciri dari perlengkapan yang membedakannya dengan peralatan adalah yang pertama, barang yang tergolong perlengkapan ini kalau dipakai berulang-ulang akan habis kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun lah ya. Nah, contohnya apa sih yang kurang dari 1 tahun sudah habis? Contohnya di perusahaan salon misalnya sampo-nya. Sampo itu kalau digunakan berulang-ulang kurang dari 1 bulan pun sudah habis. Nah, berbeda dengan peralatan. Peralatan itu masa pakainya lebih dari 1 tahun. Misalnya kamera, mesin tik, papan tulis kalau di sekolah, meja, kursi, dan lain sebagainya. Yang kedua, jika dibandingkan dengan peralatan, harga perlengkapan itu relatif lebih murah dan umumnya bentuknya lebih kecil dibandingkan dengan peralatan. Contohnya tadi sampo. Sampo harganya lebih murah, kemudian juga bentuknya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan jenis-jenis peralatan atau contoh-contoh peralatan tertentu. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki nilai penyusutan pada perlengkapan. Yang ada adalah berkurangnya nilai persediaan atau jumlah persediaan karena pemakaian. Sedangkan pada peralatan terdapat nilai susut dari nilai ekonomisnya. Kemudian, apa sih contoh-contoh dari perlengkapan dalam perusahaan? Contohnya alat tulis kantor, misalnya pena, pensil, dan lain sebagainya. Kalau dalam perusahaan salon, misalnya tadi sampo. Kemudian kalau dalam perusahaan jahit, misalnya benang, jarum, kancing, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana membuat jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan. Sama seperti beban dibayar di muka yang sudah kita pelajari di part 1, maka perlengkapan pun mempunyai 2 pendekatan atau 2 metode dalam pencatatan transaksinya. Yang pertama, pendekatan neraca atau yang kedua, pendekatan laba rugi atau beban. Untuk mengetahui pendekatan apa yang digunakan perusahaan, kita bisa melihat akun yang digunakan di neraca saldo atau di jurnal umum sisi sebelah debit. Jika di jurnal umum atau neraca saldo, akun yang digunakan atau akun yang muncul adalah perlengkapan sisi sebelah debit dan terisi nilainya, maka sudah dipastikan perusahaan menggunakan pendekatan harta atau neraca pada pencatatan transaksi perlengkapannya. Sebaliknya, jika di jurnal umum atau neraca saldo, akun yang muncul adalah beban perlengkapan sisi sebelah debit dan terisi nilainya, berarti perusahaan menggunakan pendekatan laba rugi atau beban dalam pencatatan transaksi perlengkapannya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyusun jurnal penyesuaian ketika perusahaan itu menggunakan pendekatan neraca atau harta atau menggunakan pendekatan laba rugi atau beban. Nah, jika perusahaan menggunakan pendekatan neraca pada pencatatan transaksinya, maka ketika menyusun jurnal penyesuaian, perlengkapan di neraca saldo yang semula terletak di sisi sebelah debit
akan kita pindahkan ke sisi sebelah kredit. Kemudian debitnya apa? Debitnya adalah beban perlengkapan. Jadi perhatikan, ketika perlengkapan di neraca saldo terletak di sisi sebelah debit, maka jurnal penyesuaiannya kita akan letakkan perlengkapan itu di sisi sebelah kredit. Temannya apa? Temannya beban perlengkapan, terletak di sisi sebelah debit. Sehingga secara lengkapnya jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan sisi sebelah debit, perlengkapan sisi sebelah kredit. Kemudian, jika perusahaan menggunakan pendekatan laba rugi, maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Beban perlengkapan yang di neraca saldo semula terletak di sebelah debit, maka kita pindahkan ke sisi sebelah kredit. Beban perlengkapan kita letakkan di sisi sebelah kredit, kemudian temannya apa? Sisi sebelah debitnya, yaitu perlengkapan. Jadi secara lengkapnya jurnalnya perlengkapan sisi sebelah debit, beban perlengkapan sisi sebelah kredit. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari jurnal penyesuaian tersebut. Jika perusahaan menggunakan pendekatan harta, maka nilai yang akan muncul di jurnal penyesuaiannya adalah nilai perlengkapan yang sudah terpakai, atau biasa diistilahkan dalam soal kadaluarsa sudah menjadi beban. Jika perusahaan menggunakan pendekatan laba rugi, maka nilai yang akan muncul adalah nilai perlengkapan yang tersisa, atau bisa juga diistilahkan yang masih di tangan, yang masih di gudang, atau belum menjadi beban. Baik, kita akan langsung ke contoh soal. Neraca saldo sebagian dari perusahaan Lutfia Service menunjukkan saldo akun perlengkapan periode 31 Desember 2018 sebesar Rp1.500.000. Terdapat informasi data penyesuaian yang menunjukkan bahwa perlengkapan yang tersedia di gudang atau yang tersisa senilai Rp500.000. Nah, kalau kita lihat penampakan dari sebagian neraca saldo Lutfia Service, terlihat bahwa perlengkapan terdapat di sisi sebelah debit kelompok akun harta dengan nilai Rp1.500.000. Nah, dari informasi-informasi ini, maka kita akan analisis sebagai berikut. Yang pertama, akun yang tertera dalam neraca saldo dan memiliki nilai seperti yang kita lihat di penampakan neraca saldo tadi adalah akun perlengkapan yang terletak di sisi sebelah debit dengan nilai Rp1.500.000. Nah, ini artinya perusahaan menggunakan pendekatan neraca atau harta dalam pencatatan transaksi perlengkapannya. Sehingga ketika kita menyusun jurnal penyesuaian, maka akun yang muncul di dalam jurnal penyesuaian adalah beban perlengkapan sisi sebelah debit dan perlengkapan sisi sebelah kredit. Kemudian, yang kedua, perlengkapan yang masih di gudang atau yang belum terpakai atau bisa disebut juga yang tersisa sampai dengan 31 Desember 2018 adalah senilai Rp500.000. Ini akan menjadi acuan kita dalam menghitung berapa besar nilai perlengkapan yang terpakai. Kemudian, yang ketiga, kalau tadi perlengkapan yang tersisa sebesar Rp500.000, maka berapa sih perlengkapan yang terpakai? Maka akan kita hitung sebagai berikut. Saldo perlengkapan senilai Rp1.500.000 akan kita kurangkan dengan perlengkapan yang
masih tersisa, yaitu senilai Rp500.000, sehingga diperoleh nilai perlengkapan yang terpakai atau yang sudah kadaluarsa senilai Rp1.000.000. Nah, nilai inilah yang akan digunakan atau yang akan dimunculkan di dalam jurnal penyesuaian dengan metode neraca atau pendekatan neraca. Maka nanti nilai yang muncul di dalam penyesuaiannya adalah beban perlengkapan sisi sebelah debit, perlengkapan sisi sebelah kredit dengan nilai yang sudah terpakai yaitu Rp1.000.000. Nah, jika kita input ke dalam form jurnal penyesuaian, maka akan nampak sebagai berikut. Tanggal diisi dengan tanggal akhir periode 31 Desember 2018, nomor bukti dikosongkan karena tidak ada, kemudian kolom akun diisi dengan beban perlengkapan sebelah debit, perlengkapan sisi sebelah kredit dengan nilai debit dan kreditnya Rp1.000.000. Contoh selanjutnya, neraca saldo sebagian dari perusahaan Laluna Servis menunjukkan saldo beban perlengkapan periode 31 Desember 2018 sebesar Rp1.700.000. Terdapat informasi penyesuaian yang menunjukkan bahwa perlengkapan yang tersedia di gudang atau masih tersisa senilai Rp600.000. Nah, jika kita lihat di form neraca saldonya nampak sebagai berikut. Terdapat akun perlengkapan pada kelompok harta, akan tetapi nilainya kosong. Kita runut ke bawah, ternyata terdapat juga akun beban perlengkapan di kelompok beban, nilainya sebesar Rp1.700.000. Dari informasi ini, maka bisa kita analisis sebagai berikut. Yang pertama, akun yang tertera dalam neraca saldo dan memiliki nilai seperti yang kita lihat di form tadi adalah akun beban perlengkapan dengan nilai di sisi sebelah debit sebesar Rp1.700.000. Nah, ini berarti perusahaan menggunakan pendekatan laba rugi atau beban pada pencatatan transaksi perlengkapannya. Sehingga nanti ketika menyusun jurnal penyesuaian dengan pendekatan laba rugi ini akan muncul akun sebagai berikut. Perlengkapan sebelah debit, beban perlengkapan sebelah kredit. Sekarang kita akan menentukan nilainya. Perlu diingat lagi, ketika perusahaan menggunakan pendekatan laba rugi, maka nilai di jurnal penyesuaiannya yang akan muncul adalah yang belum menjadi beban atau yang belum terpakai. Nah, dari soal ini terdapat informasi bahwa perlengkapan yang tersedia di gudang atau yang masih tersisa adalah Rp600.000. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari nilai untuk mengisi nilai penyesuaian ini, karena di sini sudah diberikan informasi lengkapan yang tersisa. Jadi langsung kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaiannya senilai Rp600.000. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian isi sendiri atau input sendiri jurnal ini ke dalam form jurnal penyesuaian. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita tentang bagaimana membuat jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan. Selanjutnya kita akan membahas di video berikutnya mengenai bagaimana membuat jurnal penyesuaian untuk akumulasi penyusutan aktiva tetap. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.